Selamat siang Pak Dimas. Ada waktu ya Pak? Maaf Bu, ini saya yang jadi coachnya. Lanjut nanti dipotong. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Iya, Endang. Tumben ini pagi kok sudah ada di kantor saya ini Bu Endang. Kira-kira ada apa Bu Endang ya? Boleh ceritakan? Iya Pak, mohon maaf kalau mengganggu pagi-pagi. Jadi gini Pak, saya mau minta bantuan Bapak sebagai atasan saya untuk melakukan supervisi akademik Pak di kompetensi coaching saya. Seperti itu karena saya merasa ada beberapa hal yang kurang pas dengan kemampuan coaching saya tuh Pak. Baik Bu Endang. Kira-kira yang ingin panjenengan kembangkan itu kompetensi yang mana terhadap coaching itu? Sebenarnya semua sih Pak, tapi saya ingin menekankan pada hadir sepenuhnya Pak. Mindfulness-nya ya. Ya mindfulness saya yang kayaknya saya sering hilang kemana-kemana gitu. Siap. Berarti nanti bisa yang minta tolong ya Pak ya? Bisa. Ini berarti yang saya amati adalah kehadiran sepenuhnya Bu Endang terhadap coaching yang panjenengan lakukan ya Bu Endang. Oke. Iya betul Pak. Bagaimana penilaian Bu Endang terhadap apa yang kita kembangkan ini nanti bisa berhasil itu kira-kira seperti apa Bu? Penilaiannya seperti apa? Gini, saya inginnya selama ini saya melakukan coaching itu angin-anginan Pak. Kadang saya bisa hadir 90%, kadang saya cuma 40%, kadang saya hilang 0, kemudian jadi 100 lagi. Jadi inkonsistensi saya itu memang tinggi Pak di situ. Iya. Baik Bu Endang. Untuk itu Bu Endang, bagaimana Bu Endang menilai sendiri performa dan kompetensi itu sudah panjenengan jelaskan ya. Silahkan Bu Endang melakukan coaching saya di samping Bu Endang dengan siapa coachingnya Bu Endang? Dengan Bu Maya Pak rencananya. Saya Bapak. Oke, siap. Nanti saya akan mencatat menyediakan kertas ini untuk mencatat hal-hal apa yang akan saya amati di mindfulness-nya Bu Endang. Seperti itu Bu Endang ya. Iya, terima kasih Pak untuk waktunya. Monggo Bu Endang. Baik Bu Maya, hari ini kita coaching ya Bu, panjenengan jadi coach saya. Nanti ada Pak Dimas yang akan mengamati, ada Pak Juanda yang akan mengamati begitu. Siap. Bu Maya, kayaknya kemarin ada yang ingin dibicarakan dengan saya tuh Bu. Apa ya Bu? Iya Bu Endang, ini saya juga pengen tanya nih sama Bu Endang, ada waktu longgar kapan ini Bu? Ada sih sekarang. Oh sekarang Ibu sedang tidak ada jadwal ya? Ya. Gimana? Bu Endang, ada yang bisa saya bantu? Saya punya beban pikiran yang saya rasa kalau saya berpikir sendiri itu rasanya berat banget Bu. Gini, apa tuh, Bu? Saya mengajar kelas 6 ini kan ya. Nah anak-anak itu punya usul, Bu ini gimana kalau setelah PSAJ kita istilahnya rekreasi keluar biar melepas penat, biar fresh lagi gitu Bu. Tapi di sini saya bingungnya, saya harus jawab apa ini? Di sisi lain saya harus koreksi dari hasil PSAJ, mengerjakan rapot, kemudian mempersiapkan aplikasi ijazah, mengisi nilai dan sebagainya, dan selain itu ada tugas-tugas lain yang di sekolah yang belum saya selesaikan. Ini saya bingung Bu ini. Kira-kira bagaimana ya untuk mengkondisikan supaya kebutuhan anak itu terwujud, dan bagaimana saya juga bisa menyelesaikan tupoksi saya sebagai guru, tanggung jawab sebagai guru juga lancar dan hasilnya itu bisa memenuhi deadline Bu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan di awal tuh Bu, kebingungan jenengan itu adalah kebingungan yang jadi beban itu di satu sisi ada tugas yang harus segera diselesaikan, di sisi lain ada anak-anak yang harus dicukupi kebutuhannya, sementara waktunya hanya satu itu. Iya, sehingga Bu Maya
merasa kesulitan untuk membagi waktu, begitukah? Betul sekali, Bu. Nah, Bu Maya, di sekolah Bu Maya ada, berarti jenengan sudah membuat jadwal kegiatan yang sudah tirik-tirik, yang sudah sesuai dengan rencana ya Bu ya. Kira-kira jadwalnya seperti apa itu Bu? Jadwal Wah, kegiatan jenengan aja dulu. kalau untuk jadwal ini sepertinya saya sudah ini Bu, belum terstruktur Bu. Untuk jadwal itu masih belum tertata lah itu Bu. Mungkin yang jadi masalah saya. Belum tertatanya gimana tuh Bu? Gini, untuk itu kan hanya rencana ya tadi ya, belum tanggal berapa gitu belum lah. Anak-anak itu minta kepastian bagaimana nanti konsumsinya, menggunakan transportasi apa, kemudian tujuannya mana, itu masih ini Bu, masih belum fix lah istilahnya. Tujuan, waktu, dan jadi masih berupa gambaran kasar gitu. Iya. Saya belum bisa jawab Bu, soalnya ini saya belum bisa memutuskan. Karena ya, saya masih kepikiran tugas saya tadi yang belum selesai. Oh ya. Saya coba deh Bu ngurai satu-satu. Ini hanya memancing penjenengan untuk bisa menguraikan satu-satu, karena apapun nanti yang bisa memutuskan kayaknya Bu Maya gitu. Ini Bu, saya mau tanya dulu. Tadi jadwal kegiatannya katanya belum pasti ya. Jadwal kegiatannya di sekolah itu serba nggak tentu kapan nulis ijazah, kapan ijazah keluar. Ya. Terus kalau gitu kita beralih di kegiatannya anak dulu deh Bu. Anak-anak minta keluar ke suatu tempat. Sudah dibuat ini Bu, sudah ditanyakan ke anak-anak seperti apa sih konsepnya kayak gitu. Kemarin saya itu memberikan peluang untuk anak-anak untuk melakukan voting Bu. Nah, jadi akan tulis itu melakukan voting kemana tujuan yang diinginkan. Nah, ini tujuannya sudah ketemu ini Bu. Katanya mintanya di Pasir Putih, Trenggalek. Oh ya. Di daerah Trenggalek. Nah, ini kira-kira gimana ya Bu ya untuk mengambil keputusan ini anak, hasil keputusannya anak-anak kan tadi di Pasir Putih Trenggalek. Nah, terus apakah saya harus menyetujui itu Bu? Begini. Konsepnya untuk menurut anak-anak itu mereka ke Pasir Putih itu seperti apa, berangkat jam berapa, itu sudah dibicarakan belum? Adakah sudah ada pembicaraan seperti itu belum? Sebenarnya sudah sih Bu, tapi belum fix juga. Gini aja Bu ya, enaknya. Saya jenengan gimana? Jadwal lagi. Tujuannya kan tadi sudah di Pasir Putih. Kemudian saya lihat kalendernya itu kira-kira yang enak itu, yang bagus di hari libur ataukah di hari efektif, itu nanti akan saya atur ulang lagi Bu. Bagus Bu, itu maksud saya. Terus untuk kegiatan, nah kita sekarang balik nih di kegiatannya Bu Maya, di kegiatan akademik. Kegiatan Bu Maya yang akademik itu apakah memakan waktu berapa hari Bu dalam satu hari? Kira-kira setiap hari, sehari 7 hari dalam seminggu, atau 5 hari dalam seminggu, atau 8 hari dalam seminggu kayak gitu. Padahal seminggunya hanya 7 itu Bu. Ini kan butuhnya 8 hari itu. Ya. Ini kan butuh berapa hari sih? Apakah setiap hari harus sampai lembur-lembur kayak gitu atau gimana? Saya targetnya ini dalam waktu 2 minggu saya harus selesai nih Bu. 2 minggu itu artinya apa tuh? 2 minggu itu selama minggu hari kerja atau hari dalam 1 minggu, berarti artinya begini, apakah dalam 2 minggu itu penjenengan benar-benar 2 kali 14 ataukah hanya membutuhkan 2 kali 6 saja? Ya. Saya inginnya 2 kali 6 saja Bu. 2 kali 6 berarti artinya Bu Maya punya waktu libur berapa hari itu?
Berapa ya Ibu itu? Berapa hari 2 ya? hari kan? Ya. Kalau 14 dikurangi 2 berarti Bu Maya punya waktu 2 hari yang libur yang free dari kegiatan sekolah, begitu. Ya. Nah ini Bu rencananya yang akan penjenengan lakukan dengan 2 hari free itu apa? Kaitannya dengan anak. Saya coba akan mengambil di hari itu Bu untuk rekreasinya. Kira-kira itu ada kayaknya kalau keluar itu tenang gitu Bu, nggak terbebani dengan pikiran-pikiran yang lain. Nah, alhamdulillah sudah mulai ada titik terang ya Bu. Iya. Nah, ini Bu berarti apa yang bisa Ibu lakukan, Bu Maya lakukan untuk memberitahu anak tentang 2 harinya, yang 2 hari yang sangat berharga itu ke anak-anak, 2 harinya Bu Maya itu ke anak-anak supaya mereka bisa melakukan sesuatu lah, seperti apa ini? Pertama, setelah saya nemu 2 hari yang ternyata ini yang free betul-betul nanti bisa saya gunakan untuk membersamai anak-anak. Itu yang pertama, saya izin kepala sekolah dulu. Kemudian saya konfirmasi dengan orang tua atau wali murid, kemudian saya baru berani sewa elep Bu ini. Ya Bu, begitu. Betul Bu, saya setuju, sangat setuju. Nah ini sudah mulai agak terang lagi tuh. Kalau Ya. tadi titik samar, sekarang udah mulai terang. Ya. Terus kira-kira yang bisa membantu rencana Bu Maya supaya 2 kegiatan ini tidak saling bertumbukan, karena memang menurut yang hasil diskusi kita sejauh ini sudah tidak ada tumbukan ya. Kira-kira yang bisa membantu penjenengan untuk melaksanakan rencana ini siapa? Saya akan buat panitia kecil untuk persiapan ini Bu, dengan melibatkan Bapak Ibu guru yang lain, supaya nantinya ada pembagian tugas mana yang menghubungi catering, mana yang menyewakan elep, dan menunjuk bendaharanya, Bu. Berarti sangat mungkin ya melibatkan Bapak Ibu guru yang lain selain penjenengan. Oh iya. Terus berarti tanggung jawabnya Bu, sekarang kita bicara pada untuk menjalankan supaya rencananya Bu Maya itu bisa sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini. Saya kira Bu Maya mau melakukan apa sih, apa saja komitmen yang bisa diambil gitu. Komitmen yang saya ambil adalah saya berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, Bu ya. Itu kemudian meyakinkan ke anak bahwa nanti kita di sana itu harus begini-begini atau nggak boleh begini gitu Ibu ya. Nanti kalau di tempat wisata itu kan ya, karena kita ngembong anaknya orang, jadi berbagai macam resiko itu muncul Bu. Untuk menghindari hal itu, komitmen saya ya harus betul-betul mewanti-wanti agar nantinya berjalan dengan lancar. Dan tentunya harus menjaga kolaborasi dengan baik, itu yang pasti komitmen saya untuk acara ini bisa terlaksana dan juga tidak mengganggu pekerjaan saya yang lain. Alhamdulillah. Agak ini Jadi gimana? Nggak sedikit, maksudnya ya ada gangguan untuk itu. Jadi gimana Bu Maya sekarang? Masih ada beban yang berasa begitu atau masih ada kebingungan yang tersisa begitu setelah kita ngobrol kayak gini? Saya sangat senang sekali Bu Endang. Saya matur nuwun sangat dengan coaching dengan Bu Endang sebagai coach yang luar biasa. Saya merasa ini Bu, dijembatani untuk saya bisa menemukan solusi. Itu Bu. Ya semoga pembicaraan kita, saya hanya membantu, sebenarnya saya nggak mencarikan solusi Bu. Iya. Saya hanya membantu penjenengan mencari solusi dari dalam diri penjenengan. Karena itu solusi yang paling mujarab sih. Tetap semangat, Bu Maya, semangat mengerjakan tugas, semangat piknik juga. Karena dua-duanya harus seimbang. Begitu, terima kasih untuk hari ini Bu Maya. Terima kasih sama-sama Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sesi coaching saya sudah selesai, Bapak. Mohon mungkin ada bisa yang disampaikan. Pak Juanda masih unmute, Bu? Masih nge-mute, Pak. Ya, Belum ya, oke, di-unmute. siap. Ya, terima kasih Bu Endang. Tadi jaringan off cam, saya off cam kan karena agak tersendat-sendat di saya. Oke, itu makanya terus saya off cam kan, seperti itu, oke. Mohon maaf. Ya, Bu. Alhamdulillah, kira-kira dari Bu Endang sebagai coachnya tadi, performa dalam kompetensi yang panjenengan lakukan tadi seperti apa, Bu? Mindfulness-nya Ya. kira-kira seperti apa? Tetap sih, Pak. Saya merasa mindfulness saya belum benar-benar hadir seutuhnya. Terutama kalau saya merasakan di empati saya tuh kurang kayak gitu. Kalau saya ya, tadi posisinya Bu Endang istilahnya menilai bahwa mindfulness-nya kurang ya, Bu Endang ya. Kalau itu Bu Endang itu melakukan mindfulness-nya itu bagi saya itu posisinya sudah tercover di situ. Karena Bu Endang juga satu mencatat kata-kata kunci yang di situ. Tadi saya melihat ada tertunduk sebentar, terus menatap lagi, terus menanyakan umpan balik dari panjenengan terhadap masalahnya Bu Maya. Itu bisa mindfulness-nya di situ tampak, Bu Endang. Alhamdulillah di situ juga sudah tercover di dalamnya. Oke. Terus Bu Endang, untuk perasaannya bagaimana setelah melakukan supervisi ini terhadap Bu Maya? Perasaan saya sih sedikit lebih baik, tapi tetap jujur tidak bisa menghilangkan rasa ketidakpedean saya bahwa saya tetap ngeyel bahwa mindfulness saya tuh kurang, saya merasa kurang serp, saya kurang bisa berempati, saya kurang bisa menyatu dengan perasaan kucing. Mungkin sudah berusaha dan mungkin sudah tampak, Pak, tapi kayak belum maksimal seperti itu, Pak. Langkah panjenengan Bu Endang, kira-kira apa Bu Endang untuk mengatasi itu? Kurang mindfulness itu gimana Bu Endang? Ya, sebenarnya saya sudah berusaha sih, Pak. Sudah berusaha. Cuman ada bayang-bayang saya takut aduh, jangan-jangan judgement saya keluar nih. Jangan-jangan asumsi saya keluar nih. Jangan-jangan saya menyalahkan kuci saya nih, kayak gitu. Iya. Itu Tadi ada sudah kata tidak jangan-jangan. tampak, Bu. Tidak tampak. Kira-kira seperti itu Bu Maya ya? Tidak tampak Bu Maya ya? Panjenengan di judgement atau di label enggak Bu Maya? Oleh Bu Endang. Mood-nya dibuka, Bu. Kalau menurut saya tidak sama sekali, Pak. Bu Endang sudah bisa mengikuti alurnya secara bertahap itu. Alhamdulillah sudah tercover di sana, relax, tidak ada istilahnya tergesa-gesa. Itu bisa menilai tambah untuk melakukan coaching pada hari ini, Bu Endang. Seperti itu, Bu Endang. Terus kira-kira Bu Endang, dari Bu Endang tadi kan ada perasaan-perasaan yang sekiranya masih kurang terhadap mindfulness. Kedepannya itu Bu Endang ingin melakukan apa, Bu Endang? Kalau saya sih kedepannya saya ingin lebih menambah rasa empati saya, Pak. Karena di kehidupan sehari-hari, jujur Pak, di kehidupan sehari-hari itu saya orang yang gak peduli dengan urusan orang. Gitu. Saya gak suka urusan, dan saya suka diurusi orang. Sehingga memang empati saya memang benar-benar kurang menurut saya. Selfish saya agak muncul. Berarti Anda dengan orang yang merdeka, istilahnya. Ya tidak mengurusi orang, tidak mau diurusi orang, itu merdeka bagi saya. Karena apa? Istilahnya ya kita nggak ngusip orang, akhirnya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi Bu Endang, terima kasih Bu Endang. Terus tadi Bu Endang, nilai Bu Endang tadi berapa kira-kira menurut Bu Endang untuk enaknya? Berapa ya, Pak? Paling 7 deh, Pak. Kalau 7 kedepannya pengen berapa? Kedepannya kalau panjenengan ini
Minimal ya sebagai seorang coach yang baik untuk para guru penggerak saya itu enggaknya ya saya 8,5. Jangan kurang dari 8 kayak gitu. Oke. Berarti sudah ada idola kira-kira. Siapa idolanya untuk melakukan coaching ini? Aduh, kalau idola itu ya. Siapa ya Pak ya? Panjenengan Bendang, mungkin panjenengan mau mengidolakan siapa? Nanti teknik-teknik dari beliau bisa diadopsi. Iya sih Pak, ada Bapak Kepala Sekolah saya. Saya pernah punya kepala sekolah yang enak sekali tidak ngomong Pak. Mungkin saya lebih banyak berguru pada beliau gitu ya Pak ya, yang deket-deketan aja. Oke. Iya Bendang, ini saya ingin menyampaikan pemahaman saya Bendang. Dari panjenengan sudah mengutarakan apa yang Bendang lakukan tadi. Sekarang tibalah giliran saya Bendang menyampaikan pengamatan saya. Baik, Nun Sewu, Bumaya dan Bendang. Ini tadi saya sangat mengikuti arus panjenengan Bendang dari awal sampai akhir. Terus di situ nampak sekali bahwa keakraban dan komunikasi dua arah itu sudah dijalankan baik. Coach maupun coach sama-sama menyadari apa yang satu memberikan pertanyaan tematik yang bagus, yang satunya memunculkan jawaban yang sekiranya bisa mendorong solusi atas permasalahan itu yang saya amati seperti itu. Terus Bendang tadi betul Bendang mindfulness Bendang sudah tampak di situ. Ada menulis istilahnya rangkaian kata kunci di sana ke bawah, terus menghadap kaki ke kuncinya, itu sudah tampak Bendang. Terus selanjutnya bahwa pertanyaan-pertanyaan Bendang itu sudah detail sampai terperinci, itu sudah tampak di situ. Jadi intinya ketika coaching yang panjenengan lakukan ini, alhamdulillah bisa. Kira-kira Bumaya ada apa istilahnya di pengalaman panjenengan di coaching Bendang ini, ada nggak solusi yang istilahnya masih kurang Bumaya? Karena Bendang tadi saya lihat detail Bendang Bumaya menyampaikan pertanyaan bobot itu. Ada nggak Bumaya? Sekiranya yang belum tergali. Kalau menurut saya sih sebenarnya tadi sama sekali saya tidak ada kepikiran untuk ada 2 hari yang longgar tadi Pak, sama sekali. Jadi saya sudah penuh dengan gini ya, terlalu keras saja mikir saya Pak. Jadi dengan adanya pertanyaan yang berbobot dari Bu Endang tadi, saya menjadi agak longgar ini Pak. Alhamdulillah. Disitulah kehebatannya tadi, bahwa saya cross check antara Bu Endang dengan Bumaya itu, bahwa pertanyaan berbobot dari Bu Endang itu bisa membantu Bumaya secara keseluruhan seperti itu. Mungkin Bu Endang ada yang disampaikan Bu Endang kepada saya atau kepada Bumaya? Masih di mute, Bu? Masih di mute. Iya. Sudah cukup Pak, hanya terima kasih karena saya sudah mulai agak longgar. Mungkin kalau simpulan saya sementara sih Pak, mungkin karena saya jarang-jarang melakukan praktek coaching sehingga kepedean saya. Jadi mungkin masalahnya bukan pada mindfulness-nya, tetapi pada jam terbang saya, begitu Pak. Siap. Terima kasih Bumaya, terima kasih Bu Endang atas kesempatan kita bersama melakukan coaching. Saya mengamati sebagai supervisor, Bu Endang sebagai coaching, dan Bumaya sebagai coaching. Baik, kita bisa akhiri acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sudah di rekodnya ditutup Bu.